Bener-bener setuju banget sama Parvin. Nih kok ada pertanyaan nih yang komen nih dari Ivy Cahyadi. Gimana cara tahu kalau false break itu terjadi kok? Kalau false break terjadi harus lihat candlenya ya. Jadi basically mungkin teman-teman lihat dari candlenya beberapa candle terakhir. Contoh kan ada saham yang gini ya, naik tinggi terus tutupan closingnya turun. Nah itu biasanya kan candlenya jelek tuh. Nah teman-teman harus pelajarin saham-saham ini tuh bergeraknya gimana sih? Liar kah? Atau cenderung stay kah? Atau gimana? Nah, kalau yang saham-saham yang tidak bergerak liar dan dia break, biasanya ya, ini biasanya kembali lagi, biasanya nggak false, biasanya. Tapi kalau ada beberapa saham yang misalnya tek break gitu ya, terus besoknya besoknya istilahnya turun gitu, biasanya secara kebiasaan. Teman-teman kalau lihat saham itu break, ya jangan dikejar pas hari itu, lihat besoknya naik apa enggak. Kalau besok masih nggak naik, ya udah nggak usah dimasukin tuh saham gitu sih. Atau kalau teman-teman antisipasi nih, misalnya teman-teman kalau break takutnya kencang lari gitu kan, ya udah masuk aja dikit dulu. Dan mau average up itu gampang, urusan simple nanti, gampang karena teman-teman punya average di bawah, gitu aja sih. Betul. Nah kok ini kita Hmm. pertanyaan sedikit berbeda dari yang tadi kita nanya-nanya yang kita bahas nih. Ekspektasi Ko Arvin itu terhadap IHSG sampai tutup tahun itu gimana? Oke. Kalau gue bilang secara flow itu cukup bagus ya untuk IHSG kita, asing juga cukup masuk cukup banyak. Sebenarnya kan yang membuat IHSG kita terkoreksi itu kan sentimen luar negeri ya, bukan dalam negeri sebenarnya. Kalau dari dalam negeri itu kita very strong, balance sheet oke gitu ya. Harga komoditas juga stay high, terutama di coal sama coal ya, terutama ini yang penyumbang paling besar. Karena memang terus terang kita negara komoditas dan kita harus akui bahwa memang kita tertolong sama komoditas. Itu maksudnya kalau kita nggak ada komoditas itu kita kacau balau sih menurut gua gitu loh. Dan untungnya kita terselamatkan oleh komoditas. Makanya kita secara bargaining power itu cukup oke dibandingkan negara lain. Nah, karena kalau kita misalnya ban coal aja, habis tuh negara-negara lain. Makanya kita punya posisi sekarang lagi kuat-kuatnya. Nah, jadi kita harus tahu, oke, sekarang rupiah itu teman-teman bisa perhatiin deh, US dollar naik gimana, teman-teman lihat euro, lihat negara lain gitu ya, currency-nya mereka sudah hancur berantakan. Kita punya enggak loh, Iya, meskipun nyentuh 15.000 ya, tapi kita masih bisa stay di 15.000. Kalau misalnya coal-nya menurut gua itu sudah naik, misalnya nggak naik setinggi ini, menurut gua bisa tembus 16.000 kalau posisinya seperti itu. Nah, currency kita still strong karena ekonomi kita juga strong, gitu loh. Nah, kalau gue lihat IHSG itu sangat menarik menurut gue buat investor asing. Tapi problemnya adalah kita punya suku bunga sangat rendah dibandingkan The Fed. Itu yang menyebabkan outflow itu banyak. Dan terakhir ini kan baru mulai masuk nih karena suku bunga kan unexpected memang naik 0,25% dan memang ini yang diekspektasi oleh market dan memang menurut gua itu adalah salah satu titik kunci daripada uh, ISG kita gitu loh. Jadi teman-teman harus lihat dari suku bunga juga. Nah, memang gue menilai memang terus terang BI cukup terlambat dalam menaikkan suku bunga menurut gue gitu loh. Jadi memang inflasi kita itu sudah cukup tinggi dan anyway meskipun pertalite naik atau tidak, kita harus naikin suku bunga anyway gitu loh. Jadi ya sudah gitu loh. Terima aja kenyataannya bahwa memang kita harus naikin suku bunga. Anyway juga karena pertalite naik juga sih, ada rumor soal itu, makanya suku bunga naik juga. Karena in anyway kita harus mengecilkan gap juga. Nah, dan jangan kaget inflasi kita naik cukup tinggi. Jangan kaget karena memang satu ekonomi kita strong, itu yang menyebabkan inflasi. Yang kedua memang suku bunga istilahnya purchasing power kan naik terus kan, di mana harga komoditas juga naik terus. Jadi ya wajar, sangat wajar. Tapi overall menurut gua IHSG cukup baik dibandingkan dengan indeks lainnya. Gitu. kok mungkin belum apa ya, banyak yang belum paham tentang cycle nih kok. Mungkin kok bisa ajarin Hmm. sedikit tentang cycle, misalnya cycle apa aja, misalnya dari resesi sampai nanti udah bener-bener Indonesia itu stabil. Karena kan kita negara komoditas kan, pasti nanti mulainya Ya. misalnya dari awal dulu atau komoditi komoditi dulu, habis itu naik lagi misalnya ke kayaknya apa ya sebutannya Indofood. Indofood itu kan sebutannya kayak Hmm.
pokoknya untuk makan makanan gitu kan, terus naik lagi Ya, kemana. Jadi cycle saham itu sebenarnya apa aja sih? oke. Pertama itu kalau Indonesia biasanya komoditi dulu. Karena komoditinya kan boom biasanya. Ketika selesai komoditi boom, properti habis itu. Jadi properti itu teman-temannya itu pasti naik. Nah, teman-teman harus ngerti kenapa kok bisa naik. Ini yang penting gitu ya. Teman-teman harus ngerti. Jadi teman-teman harus tahu ketika komoditi kita naik, di kita negara komoditas, maka akan banyak muncul orang kaya baru. Karena Hmm. otomatis kan kita bisa bilang bahwa orang punya duit banyak nih. Nah, ketika orang punya duit banyak, pertanyaannya mau diinvestasikan kemana? Yang paling real dan paling tradisional aset adalah properti, gitu ya. Nah, Oh, jadi istilahnya orang-orang banyak invest rumah gitu ya di Jawa, Jakarta, Surabaya dan teman-temannya. Nah, biasanya properti ini punya multiplier effect. Multiplier efeknya ke industri lain, contohnya semen, jalan gitu ya. Banyak, banyak. Ini banyak banget. Makanya kenapa teman-teman perhatiin, ketika bisnis itu ya, teman-teman lihat pemerintah arah kebijakannya kemana. Ketika COVID, konsumsi rumah tangga kan ambles. mm-mm. Kebanyakan orang-orang, istilahnya pemerintah itu lebih banyak stimulus ke konsumsi. Lebih ke arah subsidi gaji, BLT, dan teman-temannya. Nah, ketika bisnis recovery, yang mereka boost itu adalah perumahan dan otomotif. Dua ini. Karena orang-orang banyak muncul orang kaya baru, maka gimana cara supaya mereka beli properti atau beli otomotif adalah dengan memberikan mereka insentif. Nah, insentifnya dari perpajakan, dari banyak hal, DPM, PTB, dan sebagainya itu ya, itu banyak banget gitu. Nah, jadi gue bisa bilang, sektornya ya itu, ketika orang punya komoditas, lalu lari ke properti, otomotif, dan teman-temannya, lalu ketika ekonomi kan, istilahnya ekonomi overheat nih, ketika Uh, inflasi tinggi, suku bunga naik, ya kan? Nah, larilah ke sektor-sektor defensif, banking lah, yang diuntungkan dengan suku bunga itu ya, banking, consumer goods dan teman-temannya. Ya udah, ketika ekonomi slow down, ya belanjalah lagi sektor-sektor consumer goods. Karena ketika ekonomi mulai slow down, maka orang punya ekspektasi perusahaan yang punya growth tinggi akan turun anyway. Dan di mana nanti perusahaan yang punya stable growth dan sebagainya meskipun pelan, ini akan divaluasi lebih mahal. Karena istilahnya mau resesi mau gimana pun orang tetap beli Indomie kok gitu. Jadi seperti itu sih cara pikirnya. Jadi teman-teman harus pikir one step ahead. Oh, habis ini apa? Habis ini apa? Habis ini apa? Gitu. Oke. Kok, padahal kita lagi bahas ini panas-panasnya ini kok ya. Lagi semangat-semangatnya, tapi Instagram itu kan live-nya cuma bisa 1 jam. Dan mungkin kita bakal di 17.55 kali ya. Nah, mungkin Ya, ada satu lagi yang pengen aku bahas. Dan nanti aku bakal pilih satu orang lagi yang pengen nanya sama Ko Arvin nih ya. Siapa yang mau komen boleh, nanti aku pick random aja sebelum 17.55. Terakhir pertanyaan mendukung pertanyaan yang aku sebelumnya cycle tersebut. Nah, menurut Kak Arvin sendiri, inflasi Indonesia ini akan mempengaruhi market sebesar apa sih kok? inflasi Indonesia akan mempengaruhi market sebesar apa? Tergantung dari tingkat inflasinya seberapa besar dan efek dari Pertalite terutama. Karena BBM ini kita harus akui memang BBM ini adalah salah satu indikator yang paling ditakuti kalau soal inflasi karena uh, menurut gua agak ini ya agak kurang tepat di mana yang kemarin Pertamax dinaikin gila-gilaan, Pertalite-nya tetap stay. Itu menurut gua juga agak kurang wise. Tapi anyway sudah terjadi dan memang kebijakan My Pertamina yang kemarin itu kurang efektif juga anyway di beberapa kota dan even di Surabaya pun kita beli Pertalite nggak pakai My Pertamina gitu loh. Jadi memang cukup cukup aneh kebijakannya. Tapi ya anyway sudah terjadi. Tapi menurut gua kebijakan untuk naik BBM itu memang tidak bisa dihindari karena memang beberapa negara sudah melakukan. Ya, Dan kita tidak mungkin juga nih untuk tidak menaikkan harga BBM itu tidak mungkin. Nah, memang ada several social issues yang kita harus benar-benar lihat gitu ya, benar-benar perhatiin. Tapi menurut gua selama harga oil masih tinggi, inflasi kita tetap stay. Jadi gua harus melihat bahwa oil ini harus turun sih. Kalau nggak turun susah berat banget karena yang kita lihat tuh yang dilakukan The Fed kan dari sisi moneternya nih bukan dari sisi fiskalnya.
sisi moneternya ini tidak bisa menyelesaikan masalah harga oil yang tinggi, nggak bisa. Jadi yang harus diselesaikan adalah dari sisi fiskalnya, bukan dari sisi moneter. Gitu sih, kurang lebih. Jadi inflasi akan tetap high, di mana ketika Pertalite dinaikkan, itu akan menyumbang inflasi. Itu definitely. Gitu. Udah Jadi teman-teman, sudah pasti. Sudah pasti. Itu menyumbang inflasi sekitar 1,5% ya, kalau gue baca di media. Dan memang secara realnya memang iya. Gitu. Oke. Nah, ada satu pertanyaan lagi kok. Aku highlight yang Ya. 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 Tadi Ivy Cahyadi dia nanya lagi. Rupiah itu batas amannya berapa kok? Rupiah ya. Rupiah itu sebenarnya menurut gua batas amannya itu di 15.500-an ya. Itu harusnya sudah menurut gua the highest karena even sekarang pun rupiah di 15.000 waktu itu diintervensi sama BI juga anyway. So memang BI ini mau menjaga stabilisasi dolar karena kebanyakan barang kita itu produksinya adalah materialnya impor. Jadi ketika materialnya impor, otomatis kan kalau harga US naik, kita misalnya ngimpor barang jadi lebih mahal. Dan itu harus dipass on ke customer. Itu yang menyebabkan inflasi. Makanya kenapa teman-teman harus hati-hati ketika dolar naik. Karena harga produksi pasti naik. Teman-teman lihat di sekitar teman-teman deh. Banyak orang yang ngomel gitu kan. Harga produksi naik nih, harga jual nggak bisa naik. Nah itu tuh biasanya. Jadi teman-teman harus jeli lah. Gue sering ngomong sama beberapa teman-teman gue yang kerja di industri gitu ya. Misalnya industri plastik lah, industri apalah. Keluhannya sama, di mana harga barang tuh naik gila-gilaan. Tapi kita nggak bisa pass on ke customer nih, karena customer bisa jadi nggak beli. Akhirnya kan cutting margin, akhirnya. Nah, ketika mereka cutting margin, ya udah, kita bisa bilang ya slowing down, kan net profitnya pasti turun juga in any way. Makanya kenapa biasanya stocks doesn't going well with inflation. Tapi prinsipnya adalah ya kita lihat aja apakah pemerintah jadi nggak ini menaikkan Pertalite karena ini masih gonjang-ganjing nih, masih tarik ulur karena masih mau melihat kan respon dari ekonomi itu gimana. Tapi kemarin ngomong 10.000, sekarang turun dari lebih rendah dari 10.000. Dan ini ya, market itu satu hal, tidak suka yang namanya ketidakpastian. Nah, ketika kemarin Pertalite naik gila-gilaan 10.000 misalnya isunya, market langsung drop kan? Karena market tidak suka ketidakpastian. Jadi mereka tuh mau, oke, ini pemerintah firm ngambil aturan begini. Dan mereka sudah mengejas dirinya sendiri gitu loh. Mengejas dirinya sendiri untuk, oke, gue nggak bisa expect too much nih. Gue harus lower my expectation gitu sih.